Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-49 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Freddy Kanser sebagai Madangkungan, Yuli sebagai Kurantil, Withari sebagai Marangke, Wenda Lubis sebagai Langkir, Yoko sebagai Aki Lumpang, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Madangkungan masuk ke rumahnya. Di dalam benaknya ada banyak rencana sehubungan dengan niatnya merebut pedang Naga Puspa. Laki-laki bertubuh tegap dan berwajah jantan itu mengambil tempat duduk. Tangannya meraih kendit tuak. Ketika akan menuang tuak ke dalam cangkir, terdengar pintu dibuka pelan dan Kurantil masuk. Wanita cantik itu langsung menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Mari kutuangkan minuman untukmu, Kakang. Nah, minumlah, Kakang. Mau apa kau datang kemari lagi, Kurantil? Mengapa kau selalu tidak ramah padaku, Kakang Madangkungan? Mengganggu saja kerjamu. Aku selalu bersedia menolongmu, tapi masih kau katakan mengganggu. Apalagi yang bisa kulakukan yang bisa menyenangkan hatimu, Kakang? Aku tak suka terus-menerus diikuti perempuan. Aku di desa Anjaban ini di rumah bibiku. Tapi kau selalu datang kemari.
Aku tak percaya kalau kau tidak memahami perasaanku. Aku mencintaimu, Kakang Madangkungan. Aku ingin menjadi istrimu. Bukankah aku sudah membuktikan bahwa aku mencintaimu? Kurantil, dengar baik-baik. Perempuan bisa hidup hanya dengan cinta. Tapi laki-laki membutuhkan yang lain. Aku tahu, kau seorang pendekar, seorang jawara. Kau memang membutuhkan yang lain dan bukan hanya cinta. Tapi tak adakah sisa waktu untuk menikmati hidup ini dengan bercinta? Kakang, betapa manisnya saat-saat itu. Seluruh milikku sudah kuserahkan padamu. Sudahlah, aku tak mau bicara lagi soal cinta. Kakang, mengapa kau berubah? Adakah wanita lain di hatimu sekarang? Kurantil, jangan ngaco. Kau tahu apa yang ada di kepalaku sekarang ini. Dengar, Madangkungan harus menjadi pendekar pilih tanding sekarang. Kakang, apa senangnya menjadi orang seperti itu? Kau perempuan, mana bisa merasakan kesenangan dan kebanggaan laki-laki. Kalau ingin memperoleh kesenangan, cukup datang kemari dan mengetuk pintu rumahku. Setelah itu, kau pulang dengan wajah berseri. Tapi sekarang aku tak akan melayanimu lagi, Kurantil. Oh, Kakang, mengapa sekarang kau berkata seperti itu? Sungguh menyakitkan. Kalau hatimu sakit, nah, pergilah dan jangan lagi datang kemari. Kakang Madangkungan, bukankah kau yang memulai lebih dulu? Sekarang, setelah bosan, kau campakkan aku seperti sampah. Kurantil, jika kau masih ingin bersamaku, maka kau harus membantu aku. Bukankah selama ini aku selalu membantumu, Kakang? Aku bersedia melakukan apa saja demi cintaku padamu. Bahkan aku rela berpisah dengan saudara laki-lakiku demi cintaku padamu. Sekarang, apa lagi yang harus kulakukan untukmu? Katakan, Kakang. Katakan apa yang harus kulakukan untukmu. Asal jangan kau campakkan diriku ini. Kurantil, kau harus menemui orang itu lagi. Siapa, Kakang? Orang asing itu. Bukankah aku sudah membawanya kemari? Ya, tapi aku gagal merebut senjatanya yang berupa sebuah pedang. Nah, sekarang kau harus bisa mengambil pedang itu untukku. Bagaimana aku bisa menemuinya lagi, Kakang? Dia tentu tidak akan percaya lagi padaku. Kau bisa menggunakan berbagai cara untuk mengambil benda itu. Baiklah, aku akan mencobanya. Kurantil, Iya, Kakang. Kau cantik. Kalau mempunyai maksud-maksud tertentu, kau selalu mengatakan aku cantik. Tapi setelah maksudmu tercapai, kau lalu berubah menjadi dingin. Tidak, Kurantil. Kau memang cantik. Aku tidak tahu lagi, Kakang. Apakah aku ini cantik atau jelek? Mungkin suatu saat aku tampak cantik olehmu, dan pada saat lain tampak jelek dan menyebalkan. Kurantil, percayalah, kalau aku nanti sudah menjadi pendekar pilih tanding, menjadi pendekar yang diperhitungkan di seluruh wilayah Kediri, kau tahu apa yang pertama aku lakukan? Kau bisa melakukan apa saja, Kakang. Mana aku tahu. Kau harus tahu. Aku akan mengawinimu. Sudahlah, Kakang. Kurantil. Sudahlah, Kakang. Aku harus pergi menemui orang asing itu. Aku tahu dia menginap di rumah minum Ki Lumpang. Kau memanggil kami, Kakang Madangkungan? Iya. Kalian berdua kutugaskan mengawasi Kurantil. Ikutilah dia dari kejauhan. Dia akan pergi menemui orang asing itu. Kalian, Langkir dan Marangkeh, harus menjaga keselamatannya. Awas, kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk atas diri gadis itu, kalian yang harus bertanggung jawab. Baik, Kakang. Baik, Kakang. Selamat malam, Ki Lumpang. Oh, Kurantil. Mau apa kau malam-malam datang kemari? Oh, sayang sekali. Tuak buatan Papa Yaman sudah habis.
biasanya kau datang kemari untuk sekendi tua, kesukaan Madangkungan, pacarmu itu bukan? Ki Lumpang bisa saja. Sekarang aku datang ke rumahmu bukan untuk membeli tuak. Oh, lalu kau mau apa? Rumah minum ini sudah akan kututup. Ki Lumpang, apakah tamu orang asing itu sudah tidur? Loh, mau apa kau menanyakan tamuku? Ya, mungkin dia sudah tidur, atau mungkin juga belum. Sejak tadi dia berada di kamarnya, di belakang sana. Aku ingin menemuinya. Kurantil, jangan. Apa kau sudah gila? Nanti kalau Madangkungan tahu, bisa geger. Kasihan tamuku, Kurantil. Dia pasti akan menjadi korban kemarahan Madangkungan. Itu urusanku, Ki Lumpang. Aku akan minta maaf pada orang itu. Aku sudah berbuat salah padanya. Kau berbuat salah apa pada orang itu? Kau tak perlu tahu, Ki Lumpang. Kalau begitu, aku tak akan mengizinkanmu mengganggu orang itu. Ki Lumpang, kalau kau masih mempunyai rasa takut pada Madangkungan, kau harus membantu aku. Apa? Kalau kau tidak mengizinkan aku menemui orang itu, kau harus mempertanggungjawabkannya di depan Madangkungan. Baiklah, Kurantil, baiklah. Kalau kau menemui orang itu atas kemauan Madangkungan, baiklah. Ayo masuklah. Kau tunggu saja di sini. Biar aku sendirian menemui orang asing itu. Tuan Lo. Mau apa we kemari ya? Ayo pergi, cepat pergi, Tuan Lo. Hanya. Pergi. Saya datang. We datang untuk menipu aku lagi ya? Aku tidak percaya lagi padamu. Pergi, ayo pergi. Tuan Lo, saya datang untuk minta maaf. Saya sungguh menyesal. Tak perlu kau menyesal. Kau hampir saja membunuh aku. Saya terpaksa melakukannya, Tuan Lo. Saya dipaksa melakukannya. Siapa yang memaksamu? Madangkungan. Dia pendekar yang bengis dan kejam. Dia banyak mempunyai kaki tangan di desa Jaban ini. Kalau saya tidak mau menjalankan perintahnya, saya akan dibunuh. Bahkan keluarga saya juga diancam pembunuhan. Apakah desa ini tidak mempunyai pemerintahan? Hingga orang-orang seperti itu bisa bebas bertindak sewenang-wenang. Desa ini jauh terpencil, Tuan. Hukum yang berlaku di sini, siapa kuat, dia akan menang. Bahkan, kepala desa sendiri tak mampu bertindak apa-apa. Karena itu, maafkanlah saya, Tuan. Saya terpaksa melakukannya. Saya takut melawan perintah Madangkungan. Baiklah. Lupakan soal itu. Tuan, saya takut sekali. Hanya, apa lagi yang kau takutkan? Saya takut kaki tangan Madangkungan mengikuti saya. Saya tidak berani keluar dari rumah minum ini. Coba kau tunggu sebentar. Saya akan melihat apakah ada orang yang mengikutimu. Pendekar laut tanpa curiga lagi melangkah keluar. Dan kesempatan baik itu dimanfaatkan oleh Kurantil. Buru-buru dia mengeluarkan sesuatu dari lipatan kainnya dan menaburkannya ke cangkir minuman. Tak lama kemudian, pendekar laut sudah kembali lagi. Tak ada siapa-siapa di luar. Aku memeriksa sampai jauh keluar halaman rumah minum ini. Tak ada seorang pun yang pantas dicurigai. Hanya pemilik rumah minum ini yang masih tinggal. Tapi dia pun sudah tiba pulas di bangku panjang.
kau tak perlu merasa khawatir lagi ya. Terima kasih Tuan Lo. Kalau malam ini tak ada kejadian apa-apa, besok saya akan meninggalkan desa ini. Saya akan kembali ke rumah orang tua saya di desa Pongging. Jadi kau bukan warga desa ini? Bukan, Tuan. Saya di sini tinggal bersama Bibi untuk sementara. Saya tidak tahu keadaan desa ini begitu rusuh, tidak aman. Dan semuanya gara-gara Madangkungan dan kaki tangannya. Baiklah. Kalau begitu kau boleh istirahat di ruangan ini. Dan Tuan Lo? Aku bisa tidur di mana saja. Jangan merasa tidak enak. Pakailah saja ruangan ini untuk istirahat. Pendekar Lo lalu bangkit dari tempat duduknya. Tapi mendadak dia mendekap kepalanya. Kepalaku. Racun tidurku bekerja dengan bagus sekali. Orang ini tak akan mampu bangun sebelum besok pagi. Dia akan tidur pula seperti orang mati. Karena urat sarafnya termakan oleh racun tidurku. Baiklah. Aku akan mencabut pedang itu dari pinggangnya. Dan segera membawanya ke rumah Madangkungan. Kurantil lalu meraba pedang yang terselip di pinggang pendekar Lo. Lalu pelan-pelan meloloskannya. Berat sekali pedang ini. Lebih berat dari 2 tandan pisang. Aku harus mengambil jalan pintas ke rumah Kakang Madangkungan. Aku takut ada orang merebut senjata ini. Kurantil dengan susah payah menggotong pedang yang ukurannya memang besar itu. Dia terus berjalan dalam gelapnya malam, melewati kebun-kebun dan jalan setapak menuju rumah Madangkungan. Ampun, beratnya. Aku seperti menggendong 2 orang bocah sekaligus. Nafasku hampir putus rasanya. Tapi aku tidak boleh terlalu lama di tempat ini. Aku harus segera tiba di rumah Kakang Madangkungan. Ada apa, Langkir? Apa yang dibawa Kurantil? Sepertinya benda yang sangat berat. Apalagi kalau bukan pedang ajaib. Kalau begitu, dia telah berhasil mendapatkan pedang itu. Wah, aku ingin melihatnya. Langkir! Istirahat dulu sebentar. Ampun beratnya. Pedang ini mestinya milik raksasa yang suka makan manusia. Kurantil sampai ngos-ngosan membawa pedang naga puspa ke rumah Madangkungan. Pedang yang besar itu, sementara dia istirahatkan sejenak, disandarkan di sebuah batang pohon. Pada saat hendak menyeka peluh yang mengalir di dahinya, mendadak sebuah bayangan berkelebat. Siapa kau? Jangan takut, Kurantil. Aku Langkir. Aku ingin melihat apa yang kau bawa itu. Sepertinya
barang yang sangat berat. Jangan, jangan Langkir. Pedang ini harus kuserahkan kepada Kakang Madangkungan sekarang juga. Jadi kau sudah berhasil mencuri pedang itu? Wah, bagus. Coba, aku mau melihatnya. Jangan Langkir. Sebentar saja. Aku hanya mau melihat sebentar saja. Lepaskan. Sebentar. Kau ini pelit sekali. Jangan. Aku hanya ingin melihat sebentar. Tidak. Kembalikan pedang itu. Pedang ini beratnya saja luar biasa. Oh, benar-benar pedang yang hebat. Kembalikan. Ayo, kembalikan. Ada apa? Mengapa kalian ribut-ribut di sini? Kau Marake, lihat. Langkir telah merebut pedang itu dari tanganku. Langkir, kembalikan pedang itu padanya. Apa? Kembalikan? Rugi, rugi kalau aku kembalikan pedang ajaib ini. Dengan pedang ini, aku bisa menjadi pendekar pilih tanding. Langkir, kalau Kakang Madangkungan tahu, kau akan dicincang habis. Kau tahu, dialah yang menyuruh aku mencuri pedang itu. Dia yang menyuruh, kau yang mencuri, dan aku yang sekarang memilikinya. Kau memang manusia busuk. Cukup, Marake, cukup. Jangan memaksa aku menggunakan pedang ini. Kau sudah melihat sendiri bagaimana dahsyatnya senjata ini. Kau tidak berhak memiliki senjata itu, Langkir. Sekarang senjata ini sudah berada di tanganku. Tidak seorang pun kubiarkan mengambilkannya. Aku yang akan mengambilnya, Langkir. Marangke terus menyerang Langkir. Langkir berusaha menangkis serangan Marake sambil terus berusaha melindungi pedang di tangannya. Karena Marake terus menyerang bertubi-tubi dan terus-menerus, Langkir menjadi kesal juga. Marake, kau iri ya? Kau iri padaku. Kau selalu iri padaku. Karena itu, kau akan merasakan akibatnya. Ayo Marake, majulah kalau kau ingin mampus. Marake terpaku sesaat melihat Langkir yang menghunus pedang naga puspa. Dia mulai ragu, apakah akan terus menyerang ataukah sebaliknya pergi meninggalkan tempat itu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri Langkir dan Marake? Dan bagaimana dengan pendekar Lo? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-50 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lucy San, Freddy Kanser sebagai Madang Kungan, Yuli Mulyana sebagai Kurantil, Yoko sebagai Ki Lumpang, Sono S sebagai Ki Gumbrek, Wit Abdi Apriaji sebagai Marangkeh, M. Reda sebagai Langkir, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Langkir menghunus pedang naga puspa. Pedang yang berukuran tidak lumrah itu diangkat-angkat ke atas udara. Marake untuk sesaat tak berani bergerak. Dia hanya melihat ke arah temannya yang mengacung-ngacungkan pedang sambil tertawa-tawa seperti orang gila. Ayo, siapa yang berani melawan aku sekarang? Ayo, Marake. Ambillah pedang ini dari tanganku kalau kau berani. Langkir. Langkir.
Kau jangan main-main dengan senjata itu, Langkir. Kau takut, Marake? Kau takut padaku, bukan? Langkir. Tawamu itu. Tawamu seperti bukan tawamu yang ku kenal, Langkir. Kau kesurupan. Kau seperti orang yang kesetanan. Langkir. Hentikan permainan ini. Hentikan. Aku temanmu sendiri. Aku Marake. Apa kau tak mengenaliku lagi, Langkir? Tentu saja aku mengenalimu, Marake. Dan mulai sekarang, mulai malam ini, kau harus menganggap akulah pendekar paling atas di desa Njaban ini. Aku jauh lebih unggul dari Madangkungan. Tidak bisa begitu lagi. Bagaimanapun Kakang Madangkungan adalah pimpinan kita. Tidak. Akulah pimpinan pendekar Njaban. Bukan lagi Madangkungan. Kalau ada orang yang berani melawan aku, dia akan kubinasakan. Langkir terus mengamuk dengan membabatkan pedang naga puspa ke kiri atau ke kanan. Sekali waktu pedang itu menebas pohon atau batu padas hingga roboh dan hancur. Tapi mendadak Langkir berhenti. Marake dapat melihat wajah temannya itu menegang dan matanya melotot dengan hebat sekali. Tubuhnya menggigil seperti kedinginan. Kemudian tubuh yang menggigil itu bergetar. Tangan Langkir mengejat-ngejat dan terayun-ayun ke atas. Langkir. Langkir. Kakang Madangkungan. Kakang. Bagaimana, Kurantil? Kau berhasil? Celaka, Kakang. Aku sudah berhasil mencuri pedang itu. Tapi... Tapi kenapa? Mana pedang itu? Mana? Kakang, di tengah jalan, Langkir mencegat aku dan pedang itu direbutnya. Kurang ajar, Langkir. Pakar makan tanaman. Jangan, Kakang. Langkir seperti orang gila. Dia mengamuk dengan menebaskan pedang itu sesuka hatinya. Jangan menemuinya, Kakang. Berbahaya sekali. Ayo tunjukkan di mana Langkir berada. Jangan, Kakang. Aku takut. Ayo tunjukkan, cepat. Kalau dia tidak mau menyerahkan pedang itu, akan kubunuh. Ayo cepat. Sebenarnya Kurantil tak mau menunjukkan di mana Langkir telah merebut pedang naga puspa. Dia takut sekali melihat Langkir yang mengamuk bagaikan orang kemasukan iblis. Tapi Madangkungan terus saja menyeretnya. Mana dia? Akan kupuntir leher anak itu. Tadi di sini, Kakang. Lihat saja bekasnya. Pohon dan batu-batu pada hancur. Aku ngeri melihatnya, Kakang. Maka begitu Langkir bertempur dengan Marake, aku diam-diam langsung kabur ke rumahmu. Tapi mana dia? Mana? Kakang. Kakang Madangkungan. Oh, celaka, Kakang. Celaka. Marake, mana Langkir? Di sana. Ayo ikut aku, Kakang. Lihat, Kakang. Langkir telah mati. Mati? Ya, tadi dia mengamuk seperti orang kesurupan, Kakang.
Tapi mendadak tubuhnya mengejang, matanya melotot, dan akhirnya dia roboh tak berkutik lagi. Dari telinga dan mulutnya keluar darah kental kehitam-hitaman, Kakang. Mengerikan sekali, Kakang. Coba kalian minggir. Aku akan melihat lebih jelas. Hati-hati, Kakang. Madangkungan pelan-pelan mendekati mayat Langkir yang terlentang di atas rumput. Memang benar, mulutnya mengeluarkan darah kental kehitam-hitaman, juga telinganya. Tapi yang lebih mengerikan adalah wajahnya. Wajah itu menjadi biru seperti terbakar. Coba lihat tangannya, Kakang. Tangan itu masih erat menggenggam pedang. Iya, tangannya kejang. Buku-buku jarinya mengancing dengan rapat seperti diberi perekat. Aku sudah berusaha membuka tangannya itu, tapi tidak bisa, Kakang. Baru kali ini kulihat peristiwa kematian seperti ini. Mungkin pedang itu pedang keramat, Kakang. Aku sudah memperingatkannya berkali-kali, tapi Langkir tidak menggubris. Ya, sekarang dia telah menjadi korban. Jelas pedang itu bukan pedang sembarangan. Setiap keluar dari sarungnya, dia seperti iblis menyeringai, memperlihatkan kedahsyatan taring-taringnya. Sebaiknya pedang seperti itu dimusnahkan saja, Kakang. Tidak, aku yang harus memiliki pedang seperti ini seterusnya. Jangan, Kakang. Lebih baik kembalikan saja pedang itu ke orang asing itu. Tidak, aku berkata tidak. Aku bisa. Aku mampu membawa pedang semacam ini. Aku bahkan pernah mengenal jenis senjata ini atau senjata lain yang tak kalah dahsyatnya. Aku bisa memelihara senjata seperti ini. Kau tidak usah khawatir. Marakeh, kau pegang tangan ini. Kau mau apakan, Kakang? Bodoh. Bagaimana aku bisa mengambil pedang itu tanpa harus mengerat jari-jari Langkir satu persatu? Madangkungan mengeluarkan sebilah pisau kecil. Kemudian dia mulai memotong jari-jari tangan Langkir yang sudah kaku seperti akar kayu. Baru setelah jari-jari Langkir terputus seluruhnya, pedang naga puspa bisa diangkat. Akhirnya benda ini jatuh juga ke tanganku. Bukankah itu yang kau idam-idamkan, Kakang? Kau kelihatan lebih perkasa dengan senjata itu, Kakang Madangkungan. Ya, laki-laki dan senjata merupakan saudara kembar yang tak dapat dipisahkan. Laki-laki tanpa senjata yang handal, sama halnya macan tanpa gigi. Ada apa, Kakang? Ada sesuatu yang bergerak dari dalam pedang ini. Sesuatu yang mengalir dengan deras sekali, menyembur ke dalam urat-urat nadiku. Dia semakin kuat mendesak. Dia menghisap kuat sekali. Kakang, lepaskan benda itu. Lepaskan. Lemparkan sarung pedang itu, Marakeh. Cepat, cepat. Dia menghisap kuat sekali, seperti akan memusnahkan seluruh kekuatanku. Senjata ini benar-benar luar biasa. Tapi dia juga berbahaya sekali, Kakang. Benar, Kakang. Lebih baik kau tidak usah memilikinya. Kembalikan saja pada orang asing itu. Tidak. Dia akan menjadi milikku selamanya. Tapi aku tidak ingin melihat kau seperti Langkir.
Aku madangkungan, bukan langkir. Aku hanya belum biasa memegang pedang ini. Kalau sudah biasa, tak akan ada masalah lagi. Kalau orang asing itu bisa membawanya ke sana kemari, mengapa aku tidak? Sudahlah, ayo kita tinggalkan tempat ini. Kau, Marakeh, Ya. bawa beberapa orang temanmu dan ajak mereka mengubur mayat langkir. Baik, Kakang. Mau kemana kau, Kakang? Tidak perlu kau tahu aku mau pergi kemana. Sekarang kau begitu. Setelah kau dapatkan pedang itu, kau mulai dingin padaku. Pasti sekarang ini aku tampak jelek di matamu, bukan? Jelek dan menyebalkan. Soalnya kau selalu ingin tahu urusanku. Mengapa aku tidak boleh tahu? Ini urusan laki-laki. Persoalan antara laki-laki dengan laki-laki. Kau jangan turut campur. Kakang, tidak biasanya kau pergi dengan kuda. Kau mau kemana sebenarnya? Ke Pongging. Ke Pongging? Mau apa kau ke sana? Menemui seseorang. Siapa? Aku harus membereskan urusanku dengan orang itu. Urusan apa? Dan siapa orang yang akan kau temui itu? Kurantil. Ini adalah persoalan dendam lama. Kuperingatkan agar kau jangan ikut campur. Tidak. Aku harus tahu siapa orang itu. Siapa yang akan kau temui di Pongging? Kau jangan mendesakku. Aku harus tahu. Kau harus mengatakannya padaku. Baiklah. Akan kukatakan siapa orang itu. Aku ke Pongging untuk menemui kakakmu. Jangan, Kakang. Jangan. Pakling harus mati di tanganku. Dengan pedang ini, aku pasti akan dapat membinasakannya. Kakang. Pakeling adalah saudara tuaku. Mengapa kau akan membunuhnya? Sudah kubilang jangan turut campur. Minggir. Jangan, Kakang. Kumohon jangan. Kakang Madangkungan. Kumohon jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Demi aku, jangan lakukan itu. Jangan, Kakang. Jangan. Sungguh, Tuan. Saya tidak tahu, Tuan. Bohong. Kau pasti tahu. Saya tidur pulas di bangku panjang ini sampai pagi, Tuan. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Tuan. Telah 2 kali perempuan itu menipu aku, Kemarin dia menjebak aku. Dia mengatakan mau mengantarkan aku ke rumah Aki Gumblek. Ternyata dia membawa aku ke rumah orang yang bernama Madangkungan. Benar-benar kurang ajar. Tapi Tuan, saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Maafkan saya, Tuan. Kau pemilik rumah penginapan yang tidak bertanggung jawab, ya? Aki Gumblek. Kemana dia pergi? Cepat sekali dia menghilang. Setelah menyebut Aki Gumblek, terus lenyap begitu saja. Ada urusan apa lagi dia dengan ahli obat itu? Cepat sekali orang tua itu berlari. Pasti punya ilmu meringankan tubuh yang baik. Aku yakin. Pasti dialah yang membawa lali mesin. Macam-macam saja pengalamanku di negeri ini. Istriku hilang. Dan sekarang
pedangku diculik orang. Itu dia. Aku melihat bayangannya melintas di balik pohon-pohon liar itu. Iya! Kau yang bikin gara-gara, Kurantil. Tamuku itu marah-marah. Apa yang kau lakukan pada orang itu, ha? Dia mengatakan pedangnya hilang dan dia tidak sadarkan diri sampai pagi. Kau yang melakukannya, bukan? Kau yang mencuri senjata orang itu, bukan? Iya, Ki Lumpang. Memang aku yang melakukannya. Nah, sekarang kau mau apa lagi datang kemari? Mau mencuri uangnya? Ki Lumpang, tolonglah aku. Aku harus menemui orang itu. Penting sekali. Semalam kau juga merengek-rengek begitu. Dan nyatanya, kau menemuinya hanya untuk mencuri barangnya. Tolong Ki Lumpang. Ini persoalan nyawa manusia. Nyawa Pak Keling kakakku terancam. Lalu kau mau apa? Mau apa? Aku mau menemuinya. Tidak ada. Bohong. Dia sudah pergi. Kalau tidak percaya, lihat saja kamarnya. Dia pergi kemana? Tadi dia di sini. Begitu melihat Aki Gumbrek, dia lalu pergi mengejar. Entah ada urusan apa, aku tidak tahu. Aki Gumbrek? Kalau begitu, aku harus pergi ke rumah ahli obat itu. Kurang ajar. Orang tua itu mengajak main kucing-kucingan rupanya. Dia hilang lagi. Cepat sekali dia menghilang. Itu dia. Sekarang kau tidak bakal aku lepaskan. Kau pasti kutangkap. Ini ada apa ini, ha? Tunggu. Kau yang bernama Aki Gumbrek, bukan? Iya, benar. Aku Aki Gumbrek. Lalu mana istriku? Mana? Kau telah menculik istriku, ha? Awas, ha? Aku bisa berbuat kejam sekali jika kau mempermainkan aku. Ngerti? Ayo katakan, mana istriku? Mana? Ya, aduh. Tapi ini, lepaskan dulu tanganku. Pulang aja kau. Akan kupatahkan tangan-tanganmu kalau kau berani menyakiti istriku, tahu? Tenang dulu, tenang. Sabar. Tenang. Kalau kau ingin mengambil istrimu, mari ikut aku. Aku bukannya mempermainkanmu. Juga aku tidak bermaksud menyakiti atau mengganggu istrimu. Lalu mana istriku? Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, kau yang harus menanggung akibatnya. Istrimu tidak apa-apa. Sekarang sudah mulai sembuh. Sudah menjadi segar kembali. Aku tidak percaya sebelum kau bawa aku menemui istriku. Tahu? Ayo sekarang mana? Tunjukkan. Jangan hanya bicara kau, ayo. Mari, ayo masuk ke rumahku. Kenapa kosong? Mana istriku? Oh, iya. Mana dia? Mana? Oh, biasanya dia duduk di bangku bambu ini. Tapi, kok sekarang tidak ada? Bagaimana ini? Hei, Aki Gumbrek, kau jangan mempermainkan aku, ha?
Kau kurang ajar. Iya. Tunggu. Aduh, Tidak bisa. jangan pukul aku. Tunggu. Pendekar Lo sangat marah. Dia merasa dipermainkan oleh Aki Gumbrek. Karena itu, dia terus menyerang orang tua itu dengan pukulan, tendangan dan sodokan-sodokan berbahaya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang terjadi dengan istri pendekar Lo sebenarnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandano, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-51 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lucy San, Eli Ermawati sebagai Mesin, Sono S sebagai Aki Gumbrek, Yuli Mulyana sebagai Kurantil, Freddy Kanser sebagai Madang Kungan, M. Reda sebagai Pakling, Ani Rusli sebagai Nyi Gelung, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati.
Pendekar Lo sangat geram. Dia merasa dipermainkan. Karena itu, dia segera menyerang Aki Gumbrek. Orang tua yang ahli obat itu berteriak-teriak sambil berusaha menangkis pukulan. Tunggu. Tunggu dulu. Sabar dulu. Jadi benar kau telah menculik istriku. Aku menculik istrimu bukan dengan maksud jahat. Aku ingin menolongnya. Kulihat istrimu sakit parah. Kalian sedang bertempur. Aku tahu Langkir dan Merakeh bukan orang baik-baik. Kupikir kau pun bukan orang baik-baik. Lalu aku membawa lari istrimu dan mengobatinya. Apakah aku salah? Kau jangan hanya bicara. Kau harus membuktikannya. Bagaimana aku percaya kau orang baik-baik? Itu bagaimana? Di desa ini banyak kutemui orang yang kelihatannya bermaksud baik, tapi nyatanya tidak. Aki? Aki? Kau sudah kembali? Mesin. Itu suara Mesin. Ya, itu suara istrimu. Rupanya dia bosan tinggal di dalam rumah, lalu keluar. Aki? Aki? Mesin. Itu wanita yang pantas dikasihi karena kesetiaannya. Dia selalu menanyakan kau. Aku bilang, sabar. Suamimu tidak akan hilang. Nah, bukankah perkataan orang tua ini sekarang terbukti benar? Kalian sudah bersatu kembali. Aki orang yang baik sekali loh. Semula aku pikir tak ada orang yang baik selain keluarga kita di negeri leluhur. Tapi ternyata di negeri ini pun ada juga orang yang berhati emas. Aki inilah contohnya. Kau jangan terlalu memuji. Apa yang kulakukan ini biasa-biasa saja. Semua orang di negeri manapun mengenal peradaban. Sudah jamak. Hidup manusia memang menurut angin yang bertiup. Kau benar lagi. Benar. Kami sama sekali tak menduga bahwa akhirnya kami akan terbawa angin sampai ke negeri ini. Kalau daerah Nyaban ini termasuk wilayah kerajaan mana, Aki? Akhir-akhir ini ada perubahan besar di negeri ini. Belum lama terjadi huru-hara pemberontakan besar-besaran yang meruntuhkan kerajaan Singosari. Raja yang lama, Prabu Kertanegara, terbunuh. Kemudian Jayakatwang mengambil alih kekuasaan. Dan sekarang pemerintahan sudah mulai dipindahkan ke Kediri. Kalau begitu desa ini termasuk wilayah Kediri? Ya, wilayah Kediri. Di seluruh Jawa bagian timur ini, mulai dari Tuban, Japan, Pongging, Jongan sampai ke Situbondo, Blambangan, Sadeng, termasuk wilayah Kediri. Kalau desa Kurawan ini letaknya di mana, Aki? Kurawan? Aku pernah mendengar nama itu. Kurawan. Kalau tidak salah, letaknya di antara kaki Gunung Kelut dan Gunung Arjuno. Apakah masih jauh dari sini? Ya, cukup jauh. Harus melewati hutan tarik, kemudian menyeberangi bukit-bukit di kaki Gunung Penanggungan. Melewati kaki Gunung Anjasmara, baru akan tiba di Kurawan. Mengapa kalian menanyakan desa itu? Apakah kalian akan pergi ke sana? Punya keperluan di sana? Tidak, Aki, tidak. Kami tidak mempunyai tujuan yang pasti. Hanya barangkali ada sesuatu yang bisa kami lakukan di sana. Begitu. Ayolah diminum. Istrimu merebus air asam. Dan ini ada sedikit ketela bakar. Lumayan untuk mengganjal perut. Loh, aku tidak melihat pedangmu. Di mana pedangmu, loh? Aku tidak melihatnya. Itulah yang kupikirkan sekarang ini, Mesin. Pedang itu hilang ya? Iya. Pedang itu hilang diculik orang ketika aku menginap di rumah Minu. Mengapa bisa hilang, loh? Ada apa? Kalian meributkan soal pedang? Iya, Aki.
Aku mempunyai sebuah pedang yang sangat ampuh. Tapi sekarang pedang itu sudah di tangan orang. Oh, itu tidak boleh terjadi loh. Ingat kata-kata Tuan Lanubaya sebelum menyerahkan pedang pusaka itu padamu. Kau harus menjaganya, melawatnya baik-baik loh. Jangan sampai jatuh ke tangan manusia yang berwatak jahat, karena akan bisa mendatangkan bencana yang besar. Ya, sebentar. Kau tadi menyebut-nyebut nama Lanubaya. Hanya, pedang itu memang hasil ciptaan Tuan Lanubaya, Aki. Dan Tuan Lanubaya adalah warga desa Kurawan yang diculik dan dibawa ke negeri kami. Hanya, betul. Kaisar kami lalu menyuruhnya membuat senjata pusaka. Senjata itu selesai dibuat, tapi kemudian banyak komplotan di istana kaisar yang bermaksud jahat. Tuan Lanubaya lalu menyerahkan pedang pusaka itu pada Long, suami saya. Kami berdua terpaksa melarikan diri dalam kejaran tentara kaisar. Kami menumpangi perahu tongkang dan akhirnya terdampar di pantai Pulau Jawa ini. Betul, Aki. Oh ya, apakah Aki kenal dengan Tuan Lanubaya? Oh, di negeri ini memang banyak empu. Tukang membuat barang-barang pusaka. Oh. Tapi empu yang hebat, yang ampuh, tidak banyak jumlahnya. Salah satu di antaranya, ya Empu Ranubaya itulah orangnya. Aku pernah mendengar nama itu. Tapi, sudah lama sekali. Iya. Long, kita harus mencari pedang itu. Iya, Mei. Kita harus mencarinya, dan kita harus menemukannya kembali, Mei. Aku akan menyesal sekali kalau sampai pedang pusaka itu jatuh ke tangan orang berwatak jahat, Mei. Mei, aku tak ingin mengecewakan harapan Tuan Lanubaya. Ketika mereka tengah sibuk membicarakan perihal hilangnya pedang naga puspa, mendadak... Tuan Lau, adakah Tuan di sini? Kau penipu, pencuri kau, pencuri, penipu. Ampun Tuan, ampun. Saya mengaku bersalah. Kau harus dihajar. Jangan loh, jangan. Wanita inilah yang menipu aku, Mei. Dia menabulkan racun tidur lalu mencuri pedang itu. Benarkah demikian? Kau mencuri pedang itu? Iya, benar. Saya telah mencurinya. Nah, sekarang mana? Mana itu pedang? Ayo kembalikan. Ayo cepat. Sabar loh, sabar. Ampun Tuan. Pedang itu tidak ada lagi pada saya. Pedang itu telah diambil Madangkungan. Celaka. Ini semua gala-gala kau. Coba sebentar. Aku kenal dia. Dua-duanya aku kenal dengan baik. Kurantil. Iya, Aki. Kau katakan pedang itu diambil Madangkungan. Iya. Nah, sekarang kau harus mengambilnya kembali. Pedang itu milik Tuan Lo. Pedang itu telah dibawa ke Pongging, Aki. Madangkungan mau membalas dendam pada Kakang Pakeling dengan menggunakan pedang itu. Ya, kalau begitu bisa terjadi pertumpahan darah. Apa kau tahu di mana rumah Pakeling? Iya. Kau bisa menunjukkan jalannya? Bisa, Tuan. Bagus. Hanya, maaf, Aki. Kami harus mengambil kembali pedang itu. Barangkali kami tidak sempat kembali lagi ke desa ini, Aki. Sekalian, kami minta pamit. Terima kasih atas segala kebaikan dan pertolongan Aki pada istri saya. Ya, silahkan. Hanya. Kalian harus segera berangkat. Desa Pongging cukup jauh dari sini. Iya. Aki, saya pergi dulu. Iya. Sebenarnya saya sangat kerasan tinggal di sini. Tempatnya tenang dan damai. Tapi saya harus menemani suami saya mencari pedang itu, Aki. Ya. Pergilah. Hati-hatilah kalian di jalan. Kita harus menyeberangi kali berantas ini, Tuan. Apakah setelah itu desa Pongging sudah dekat, Iya, tidak terlalu jauh lagi. Hanya.
Apakah Madangkungan kira-kira sudah lebih dulu dipongging? Entahlah, mungkin sudah, mungkin belum. Kau ini aneh sekali, Kurantil. Kau curi pedang itu. Kau curi untuk kau berikan kekasihmu. Sekarang kau kebingungan lagi. Entahlah, mengapa saya seperti orang kebingungan. Saya sangat mencintai Madangkungan, tapi nampaknya dia tidak memperdulikan perasaan saya. Hanya, sudahlah. Tidak usah menangis. Kita jangan sampai terlambat. Ayo, kita... Apakah tulang belulangmu sudah sekeras baja dan kulitmu sekeras tembaga hingga kau berani menentang Pakaling? Hah? Akan kulayani tantanganmu. Siapa? Jangan keras-keras mengetok pintunya. Nanti rusak pintu rumahku. Siapa kau? Mengapa kau rusakkan pintu rumahku? Kau yang bernama Nyai Gelung. Ya benar. Saya Nyai Gelung. Kau pesinden desa Pongging yang terkenal, cantik dan bersuara merdu itu. Rupanya benar juga anggapan orang. Kau memang cantik. Pantas Pakaling tergila-gila padamu. Kau siapa? Dan apa maksudmu datang kemari? Aku Madangkungan. Madangkungan. Rasanya Pakaling pernah menyebut-nyebut namamu. Bukankah kau pendekar dari desa Jaban? Bagus kalau Pakaling belum lupa padaku. Dan kalaupun toh dia lupa, aku akan mengingatkannya. Kau belum mengatakan apa maksudmu datang kemari dan marah-marah di rumahku, Madangkungan. Aku hanya akan nitip pesan padamu. Pesan yang harus kau sampaikan pada Pakaling. Pesan apa? Dengar. Kau lepaskan rambutku. Sakit. Katakan pada kekasihmu itu, dia jangan boleh kabur. Aku menunggunya di Bukit Mbabar pada saat matahari tenggelam nanti. Katakan pada Pakaling, kalau sampai dia tidak datang nanti ke Bukit Mbabar, akan kubakar rumahnya. Setan alas Madangkungan. Tapi kau harus hati-hati, Kakang. Dia sepertinya telah menyiapkan diri. Apakah dia datang dengan kawan-kawannya? Tidak. Dia datang berkuda, sendirian saja. Orang itu ingin mati rupanya. Biar dia berguru pada para dewa, dia tak akan bisa mengalahkan aku. Belum ada ceritanya pendekar Jaban menang berlaga dengan Pakaling. 10 orang seperti Madangkungan, aku masih belum gentar. Karena itu sangat mengherankan. Mengapa dia berani menantang aku? Dia punya apa? Ilmu apa yang akan digunakan untuk menghadapi aku? Mungkin dia punya sesuatu yang bisa diandalkan, Kakang. Kita lihat saja nanti. Pakaling atau Madangkungan yang akan memuntahkan darah. Oh, Kakang Pakaling. Kurantil, mau apa kau datang kemari? Madangkungan, dia mencarimu. Biar saja. Dia mau mencari kematiannya sendiri. Jangan, Kakang. Jangan sampai itu terjadi. Kurantil, kau tinggal memilih. Madangkungan, kekasihmu itu, atau Pakaling, saudara tuamu? Tidak. Lebih baik kau jangan melayaninya. Lebih baik hindarilah pertarungan ini. Mengapa? Mengapa? Aku tidak ingin melihat pertumpahan darah. Lebih baik kita mengalah. Kita memang bersalah. Lebih baik kau pergi bersembunyi, Kakang. Apa? Bersembunyi? Bersembunyi dan semua orang akan mengolok-olok aku. Kurantil, kau jangan ikut campur urusan ini. Memang sayang. Sayang sekali karena aku harus membunuh laki-laki yang kau sukai.
Karena tak dapat lagi meredakan gejolak hati kakaknya yang terbakar hawa amarah akibat tantangan Madangkungan, Kurantil terpaksa pergi. Bersama pendekar Low dan Mesin, gadis Pongging itu lalu diam-diam mendahului pergi ke Bukit Mbabar. Matahari tengah kemerah-merahan ketika Pakling keluar dari pintu rumahnya. Pendekar yang terkenal berangasan itu terus melangkah ke arah barat. Sinar matahari nampak semakin lemah, menyinari puncak hutan tarik yang lebat. Pakling terus melangkah dengan tegap menuju puncak Bukit Mbabar. Sebilah pedang yang berukuran pendek tapi lebar terselip di pinggangnya. Dan setelah tiba di puncak bukit, dia menoleh ke kiri kanan. Bukit Mbabar nampak sepi sekali. Madangkungan! Ayo! Keluarlah! Ini Pakling datang untuk memenuhi tantanganmu. Madangkungan! Keluar kau! Aku di sini, Pakling! Akhirnya kau datang juga, Pakling. Aku sudah cemas. Kau tidak berani menampakkan batang hidungmu, Madangkungan. Aku sudah menulis surat tantangan. Dan karena itu, aku harus datang. Baiklah. Apakah kita bisa mulai? Kau sudah tidak sabar lagi, Pakling. Ya. Aku sudah tidak sabar untuk menguliti kepalamu. Dua laki-laki yang hampir sama tinggi dan potongan tubuhnya itu berdiri tegak berhadapan. Keduanya sudah mulai memasang kuda-kudanya. Tampak di sekeliling mereka sunyi dan lengang. Hanya suara angin merintih pelan, menggoyang-goyangkan rumputan kering di atas Bukit Mbabar yang gersang. Nah, pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri mereka? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula.
sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-52 ini, didukung oleh para pemain, Freddy Kanser sebagai Madang Kungan, Surya Tanjung sebagai Pakling, Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, Yuli sebagai Kurantil, dan Nusri pembawa cerita. Selamat merung. Sementara itu, suasana sekeliling Bukit Mbabar sunyi dan lengang. Apa kau sudah siap, Madang Kungan? Agaknya kau sudah tidak sabar lagi, Pakling. Tapi sebelum kita berlaga, ada baiknya kita mengenang suatu peristiwa masa lalu. 5 tahun yang lalu, ayahku telah terbunuh ketika sedang merawat tanaman di Tegalan. Ayahmu orang yang serakah. Sudah sepantasnya dia terbunuh. Aku tidak mau tahu urusan pribadi antara ayahku dan ayahmu. Tapi suatu kenyataan bahwa ayahmu telah menghilangkan nyawa ayahku. Dan hutang nyawa ini mesti dibayar lunas. Rupanya dendam lama itu masih cukup membara dalam dadamu, Madang Kungan. Ya, 5 tahun belum cukup untuk menghapus dendam itu. Bahkan 10 tahun atau 20 tahun pun rasanya belum cukup. Kecuali dendam itu harus dipuaskan sekarang. Hutang itu harus kau lunasi sekarang ini. Madang Kungan, aku tahu kau sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin selama 5 tahun ini kau sudah merencanakan untuk membuat peristiwa berdarah yang baru. Baik, baik. Aku tidak akan melarikan diri dari tanggung jawabku. Aku, Pakling, yang akan menanggung akibat perbuatan mendiang ayahnya. Kalau kau sudah merasa siap, nah, mulailah. Pakling, besok pagi kau tak akan bisa melihat cahaya matahari lagi. Dan Nyai Gelung yang cantik itu akan menangisi mayatmu. Setelah 5 tahun lamanya kau menunggu, akhirnya kau hanya pandai main getak sambal. Ayo, aku sudah tidak sabar lagi. Dan setelah 5 tahun ternyata kau tidak memperoleh kemajuan apa-apa, Pakling. Kau hanya mengandalkan suaramu yang besar dan lagamu yang sok jago. Berdebah. Pakling terus merangsek. Pukulan dan tendangan silih berganti dilancarkan untuk merobohkan lawannya. Tapi Madang Kungan terus saja tidak mau tinggal diam. Sambil berkelit menghindar, dia pun balas memukul ataupun mengirimkan tendangan. Sementara itu, dari balik gundukan tanah yang terlindung daun-daun semak, beberapa pasang mata nampak memperhatikan jalannya pertarungan tersebut. Oh, aku harus melarikan mereka. Jangan. Berbahaya kalau kau ikut campur. Owe bisa menjadi kobangan.
Aku tak bisa tinggal diam, Tuan Lo. Pak Keling adalah kakakku dan Madang Kungan adalah... Mengapa mereka harus berkelahi? Madang Kungan ingin membalas dendam kematian ayahnya. Tapi peristiwa itu sudah cukup lama. Mengapa orang tak bisa menghapus dendam dalam hatinya? Mengapa harus selalu membalas? Kapan hal itu bisa berakhir kalau tak ada yang mau mengalah? Madang Kungan dan kakakmu mempunyai kemiripan watak. Iya, benar. Dua-duanya berwatak kasar dan berangasan. Ayo, Pak Keling, keluarkan seluruh kemampuanmu. Jangan sungkan-sungkan dan tanggung-tanggung. Jangan memalukan nama Ponggeng, desa kelahiranmu. Berdebah! Setan belang, setan alas, kau besar mulut Madang Kungan. Jangan panggil Pak Keling kalau aku tak bisa merobohkanmu dalam 2-3 jurus ini. Jangan, Kakang! Jangan! Kurantil, mau apa kau datang kemari? Hah? Ayo, pergi! Tinggalkan kami berdua di tempat ini. Kakang, kumohon jangan. Sudahilah perselisihan ini. Apa maksudmu? Hah? Apa kau suruh aku menyerah pada si pendekar kelas tri itu? Jangan begitu, Kakang. Semua pendekar sama saja. Mereka hanya dibedakan oleh kemampuan masing-masing. Dan setiap orang punya kelemahannya sendiri-sendiri. Kurantil, minggirlah. Jangan ganggu kami. Apakah setiap masalah harus diselesaikan dengan pertikaian ujung pedang? Tak bisakah kalian mengendalikan diri? Kurantil, kami adalah laki-laki. Biarkanlah kami menyelesaikan masalah ini secara laki-laki. Kau perempuan, tidak sepatutnya kau ikut campur. Pergilah. Aku tak ingin darah tumpah di antara kita. Hutang piutang harus dibayar lunas. Itulah soalnya. Kalau Kakang Madang Kungan masih tetap menganggap kami berhutang, biarlah aku yang membayarnya. Bunuhlah aku saja. Bunuhlah Kurantil supaya kau puas. Minggir kau! Minggir! Tidak! Tidak! Minggir! Tidak! Aku tidak mau minggir. Lebih baik aku mati di tangan kalian. Kalian orang-orang yang dikuasai nafsu membunuh. Kau membuatku tidak sabar, Kurantil. Kakang, kumohon jangan. Bunuhlah aku. Bunuhlah saja Kurantil ini. Sudah. Jangan hiraukan dia. Ayo, Madang Kungan. Kita teruskan pertarungan ini. Kita teruskan sampai salah seorang di antara kita roboh bersimbah darah. Dengan pedang pendeknya yang lebar dan tebal seperti pisau pemotong tulang, Pak Keling terus memburu Madang Kungan. Pak Keling memang sangat ahli memainkan senjata itu dengan jurus-jurus pedang pendek warisan ayahnya. Untuk sesaat lamanya, Madang Kungan hanya mampu bertahan dengan berkelit, menepis atau menghindari sambaran pedang. Tapi pendekar Desan Jaban itu lalu berpikir bahwa akan berbahaya bagi keselamatan nyawanya kalau dia harus terus bertempur dengan cara seperti itu. Pada saat melompat ke samping, dia sedikit kurang cepat berkelit. Sebuah sambaran pedang yang tidak begitu keras menggores lengan kirinya. Ayo, Madang Kungan. Jangan bertempur seperti orang jompo yang setiap 2 gebrakan lalu berhenti untuk mengambil napas. Ayo, kita lanjutkan dalam jurus-jurus yang lebih panjang dan menentukan. Baik, Pak Keling. Kau telah berhasil melukai lengan kiriku. Dan sebentar lagi aku akan memotong lengan kananmu. Kemudian lehermu. Apakah keinginanmu itu tidak terlalu muluk-muluk, Pak Keling? Kupikir tidak. Baiklah. Karena kau sudah mencabut pedangmu,
Maka sekarang aku pun akan menggunakan pedangku. Sambil menyeringai dingin, Madangkungan pelan-pelan mencabut pedang naga puspa. Pakling mundur selangkah sambil ternganga begitu melihat apa yang ada dalam genggaman lawannya. Madangkungan berdiri tegak sambil menatap tajam. Cahaya merah yang keluar dari gagang pedang di tangan Madangkungan membuat suatu tontonan yang aneh, sekaligus menyeramkan di atas puncak Bukit Mbabar. Oh, senjata apa yang dibawa Madangkungan itu? Apakah dia sudah bersahabat dengan iblis hingga memperoleh senjata seperti itu? Ayo Pakling, mengapa kau malah seperti orang linglung? Majulah dan akan segera tamat riwayatmu. Loh, kau harus mencegahnya, loh. Itu berbahaya sekali. Aku bisa mati konyol. Lalu bagaimana? Apakah kau biarkan mereka saling membunuh? Sabarlah, Mesin. Kita tunggu kesempatan yang baik, baru turun tangan. Dalam keadaan seperti ini, Madangkungan bisa membunuh siapa saja. Mudah-mudahan saja Pakling tidak gugup dan mampu melayaninya dalam beberapa jurus. Kau ternyata pengecut busuk, Pakling. Ayo, mana jiwa pendekarmu? Mana itu Pakling si Jawara dari desa Pongging? Rupanya Pakling sudah nekat. Dia tak tahan mendengar hinaan Madangkungan yang terlalu kasar. Karena itu dia terus menyerbu dengan gencar. Setiap benturan pedang, tangannya serasa tersengat ke tonggeng. Tapi dia tidak ambil peduli. Dan dia terus menyerang dengan membabi buta. Sementara itu, Madangkungan nampak mulai terpengaruh daya pedang yang semakin lama semakin kuat. Tubuhnya menggigil dan matanya menjadi liar dan ganas. Tiba-tiba dia melompat mundur selangkah. Kau pasti mampus sekarang ini, Pakling. Kau pasti mampus. Jangan, Kakang. Oh, gila. Senjata apa yang dipakai Madangkungan itu? Pedangku sampai patah menjadi 2 bagian. Jangan kabur kau, Pakling. Madangkungan terus memburu Pakling dengan sambaran-sambaran pedangnya yang menebarkan hawa maut. Tapi mendadak dia berhenti mengejar. Dia berdiri tegak dengan tangan mengacung ke atas langit. Tubuhnya menggigil dan wajahnya menjadi berkerut dengan hebat. Tubuhku seperti terhisap oleh kekuatan gaib. Aku lemas sekali. Dadaku sesak. Dadaku seperti mau meledak. Kakang! Kakang! Kurantil, ada apa dengan laki-laki kesukaanmu itu? Mengapa dia tiba-tiba jatuh terduduk begitu? Kaki, tangan dan tubuhnya mengejang. Iya, ada darah menetes dari hidung dan telinganya. Ada apa dia sebenarnya? Tuan Lau bisa menolong dia. Saya takut dia mengalami nasib seperti Langkir. Siapa mereka ini, Kurantil? Dia adalah Tuan Lau dan Mesin istrinya. Pedang ini adalah milik Tuan Lau. Aku telah mencurinya dan memberikannya pada Madangkungan. Aku menyesal sekali.
Aku tidak menyangka akan seperti ini kejadiannya. Hanya, dia masih beruntung. Lukanya tidak sepalah Langke yang membawa kematiannya. Kalau dia nekat bertumpu sampai 5 atau 6 juyus lagi, dia baru akan mengalami nasib seperti Langke. Apakah dia masih bisa sembuh, Tuan? Bisa. Coba kau minggir, minggir. Aku akan menotok punggungnya untuk mengendolkan jali-jalinya. Iya, aneh sekali. Jari-jarinya mencengkram gagang pedang seperti tak mau dilepaskan lagi. Pendekar Lau melangkah ke belakang Madangkungan yang masih terduduk dengan mata menatap tajam ke arah yang jauh dan tidak pasti. Istirahat yang cukup dan sekedar minum obat untuk memulihkan kekuatannya. Iya. Terima kasih, Tuan. Lalu bagaimana dengan kita, Lau? Kita harus menuluskan perjalanan, Mising. Hari sudah malam. Mengapa Tuan tidak menginap saja di rumah kami? Terima kasih. Kami terpaksa menolak tawaran Tuan Pakeling. Iya, kami masih mempunyai keperluan di tempat lain. Kami tak bisa tinggal di desa ini, Tuan. Maka setelah dirasa cukup, pendekar Lau dan istrinya segera melangkah menuruni Bukit Mbabar. Bayangan mereka segera lenyap di balik gundukan-gundukan batu yang di sela-selanya banyak ditumbuhi semak-semak belukar. Siapa 2 orang itu tadi sebenarnya, Kurantil? Aku tidak tahu pasti siapa mereka. Sepertinya mereka orang asing. Yang aku tahu, pasti mereka tidak seperti kalian. Mereka orang baik-baik, tidak berangasan dan suka kekerasan seperti kalian. Aku pun sebenarnya tidak menghendaki kekerasan. Dia, Madangkungan yang memaksa aku. Kalian sama saja. Laki-laki di desa ini, pekerjaannya hanya menantang orang berkelahi. Mereka berlatih ilmu-ilmu, mengasah pedang atau pisau yang hanya untuk menunjukkan dirinya paling kuat, paling jago. Apakah kebiasaan buruk ini tak bisa dirubah sedikit demi sedikit? Sudahlah, Kurantil. Aku sendiri menghendaki persoalan kita dengan Madangkungan selesai sampai di sini. Semua ini memang kesalahan orang tua kita. Mereka ribut dan saling membunuh. Dan sekarang, anak keturunannya menjadi korban. Padahal, kita tidak tahu persis apa persoalan mereka dulu. Sungguh berat menjadi generasi penerus kalau para pendahulunya kurang bijak dalam menentukan sikap. Mengapa dia belum juga sadar? Tubuhnya masih panas. Aku hampir tidak percaya ada senjata yang bisa membuat malapetaka bagi pemakainya. Senjata itu sudah meminta korban nyawa manusia. Langkir, tubuhnya hangus terbakar. Dan semua ini karena salahku juga. Dia sadar. Kakang Madangkungan, bagaimana keadaanmu sekarang? Di mana aku sekarang? Kau di desa Pongging, Kakang. Di rumah kakakku, Pakeling. Pakeling? Iya. Pakeling? Kau harus mati di tanganku. Kakang, jangan. Jangan.
Madang Kungan menatap tajam ke arah Pakling. Wajahnya yang pucat kelihatan menegang. Dia berusaha untuk bangkit. Pakling mundur dan bersiap siaga. Sementara Kurantil memegang lengan Madang Kungan sambil berusaha mencegah. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di antara mereka? Dan bagaimana dengan pendekar Lo dan istrinya yang sedang dalam perjalanan? Silakan menunggu kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.